Selamat datang di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas materi peralatan input dan peralatan output. Jadi bagi kalian yang menyukai video kali ini, kalian bisa subscribe, like, and share video ini jika kalian menyukainya. Baik, saya akan membahas peralatan input dan peralatan output. Yang pertama saya bahas adalah peralatan input terlebih dahulu. Peralatan input atau fungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Peralatan input merupakan alat interaksi antara manusia dan komputer. Prinsip kerjanya merubah perintah yang dapat dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer atau kode biner. Ditinjau dari fungsinya, input device atau peralatan input ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, input device dengan fungsi tunggal, input device dengan fungsi ganda. Sekarang kita akan bahas alat input dengan fungsi tunggal, yaitu alat input yang hanya berfungsi sebagai masukan saja. Dibedakan berupa signal input atau maintenance input. Sekarang kita bahas apa itu signal input. Jadi signal input adalah energi yang akan diolah oleh sistem. Signal input dalam konteks komputer adalah data yang dimasukkan ke sistem komputer. Sekarang kita bahas maintenance input. Jadi maintenance input adalah energi yang akan digunakan untuk mengolah signal input. Dalam konteks komputer, maintenance input adalah program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Alat input dengan fungsi ganda, yaitu alat input yang dapat berfungsi sebagai input sekaligus juga sebagai output. Disebut juga dengan terminal. Terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan kabel maupun melalui alat telekomunikasi. Dari cara masukannya, alat input dibagi menjadi dua jenis, alat input langsung dan alat input tidak langsung. Sekarang kita bahas dulu alat input langsung. Alat input langsung memungkinkan input diproses secara langsung tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke media penyimpanan luar. Memungkinkan interaksi langsung antara pemakai dengan sistem komputer. Alat input langsung digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice recognizer. Yang pertama dulu kita bahas adalah keyboard. Jadi keyboard peralatan input yang paling penting dalam suatu pengolahan data. Jadi keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Sekarang kita bahas pointing device. Jadi peralatan input yang berorientasi pada pointer. Pointing device ini pada umumnya digunakan sebagai masukan data yang berupa gambar atau grafis. Contoh dari pointing device ini ada berbagai macam. Ada yang disebut dengan mouse, ada yang disebut dengan trackball, ada yang disebut dengan track point, ada yang disebut glide pad, touchpad, trackpad, ada yang disebut dengan touchscreen, ada yang disebut dengan light pen, ada yang disebut di desired graphic tablet, ada yang disebut dengan joystick atau game controller, dan sebagainya. Yang pertama input device yang kita bahas selanjutnya adalah mouse. Jadi mouse adalah salah satu input device yang berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Kemudian ada yang disebut dengan trackball. Jadi trackball ini paling banyak digunakan sebelum mouse. Jadi untuk trackball bisa kalian lihat modelnya seperti ini contohnya. Sekarang kita masuk track point. Kalian bisa lihat contoh dari track point itu bagaimana. Jadi yang berwarna merah di tengah ini adalah yang disebut dengan track point. Gunanya untuk menggerakkan kursor yang ada pada layar. Kemudian yang selanjutnya kita bahas yang ketiga, touchpad. Jadi touchpad ini digunakan sebagai pengganti mouse pada laptop atau notebook.
Selanjutnya kita bahas adalah touchscreen, yaitu layar monitor yang akan mengaktifkan program tertentu bila pada layarnya disentuh. Nah, bisa kalian lihat contohnya untuk touchscreen seperti ini. Sekarang kita bahas light pen. Digunakan dengan cara menyentuh sebuah alat berupa pena ke titik tertentu dari layar komputer. Nah, jadi contohnya bisa kalian lihat di bawah sini, cara penggunaan light pen-nya dan model light pen-nya bagaimana. Sekarang kita bahas selanjutnya Digitizer Graphic Tablet. Digunakan untuk menggambar yang dilakukan secara elektronis. Dengan alat ini dimungkinkan pembuatan gambar seolah-olah seperti menggambar di atas kertas, namun dapat menampilkan hasilnya pada layar monitor. Jadi bagi yang punya jiwa-jiwa desain, paling banyak membeli alat ini untuk menggambar hal-hal yang mereka inginkan. Selanjutnya ada yang disebut dengan joystick. Jadi contoh-contoh joystick ini ada berbagai macam ya modelnya dan fungsinya, bisa kalian lihat sini. Nah, sekarang kita bahas input device selanjutnya, yang keempat adalah mikrofon. Jadi mikrofon berfungsi untuk merekam atau masukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer dan untuk berbicara saat sedang chatting. Selanjutnya ada yang disebut dengan webcam, berfungsi untuk mengambil gambar atau video untuk ditransfer ke internet. Yang keenam ada scanner. Scanner digunakan untuk menyalin atau mengambil gambar file dari luar komputer yang hasilnya akan ditampilkan di komputer. Nah, sekarang kita akan bahas peralatan output. Peralatan output atau peralatan keluaran. Peralatan keluaran atau peralatan output ini adalah peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks, suara, dan grafik atau gambar. Contoh untuk peralatan output sendiri ada yang disebut dengan monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Yang kedua ada yang disebut dengan speaker. Speaker memiliki fungsi untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Yang ketiga ada yang disebut dengan printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer ada 3 macam. Yang pertama ada printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Oke, sampai di sini dulu pembahasan video materi kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video materi selanjutnya.